pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tutulu batang kalengku, ada yang rima sinoa, akale-kale, akale-kale, lusa ritang nabangnya. Nakitulah mukama, nu janji tak nurupai, nu kapan lagi tahu rangi kananmu. Susah perisita kabalea, lupakan aku, nusare simpun tatapu. Kapalaki tahu rangi kananmu. Solo ku ngarindu
sita kabalean, lupakan aku, lupakan aku, nusare simpun tatapku. Lupakan aku, lupakan aku, nusare simpun tatapku. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budaya, selamat datang kembali di program Obrolan Kuliner. Nah, hari ini kita akan membahas kisah inspiratif dari dunia kuliner digital. Pernahkah Anda Sobat Budaya membayangkan bagaimana membangun bisnis kuliner dari nol dan sukses merambah pasar online? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas rahasianya. Bersama kita sudah hadir melalui Zoom ada Kak Nur Ningsi. Beliau adalah pemilik Piadini yang sukses membangun usahanya secara online maupun offline. Nah, langsung aja kita menyapa beliau. Iya, Kak Nurna Ningsi. Halo, selamat siang. Iya, Kak Nur Ningsi. Iya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, cuman ya agak terganggu sedikit kan soalnya lagi hujan deras. Iya benar, ini suaranya kayak agak kurang jelas begitu Kak. Iya, Iya, oke. Kak, kita akan hujan. kita akan membahas mengobrol sedikit ini terkait dengan cerita sukses Piadini membangun kepercayaan di dunia maya. Aduh, jadi penasaran saya dengan Piadini ini. Nah, Kak, bisa diceritakan sedikit nih bagaimana awal mula Piadini ini berdiri? Apa yang membuat Kakak memilih Pia sebagai produk utama, Kak? Iya, oke baik, terima kasih. Iya. Walaupun suaranya kurang jelas ya, Iya. mudah-mudahan bisa didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min yafqahu qauli. Oke baik, saya akan menjawab. Pertama, saya memulai usaha Piadini ini dulunya itu memang sempat ada yang bikin ya. Terus saya cicip-cicip. Saya pikir ini kayaknya bisa lebih bikinnya mungkin minta maaf mungkin agak asal ya. Saya kan sedikit orangnya agak perfect. Saya pikir ini kue yang dibuat oleh tetangga saya kayaknya kalau saya sedikit ada polesan dari saya mungkin ini harga jualnya lebih bagus ya. Karena ya mungkin pada saat itu kan yang namanya peralatan kue itu masih minim banget ya. Waktu itu masih sangat-sangat sederhana cara pembuatannya. Jadi saya mengambil inisiatif bagaimana kalau saya beli resep ini, saya beli ya, tapi saya waktu itu ya alhamdulillah dikasih ya. Saya beli resepnya, kemudian saya modifikasi dengan berbagai macam rasa, tentunya dengan kualitas yang pokoknya saya gantilah yang lebih bagus. Ya saya ganti dengan yang lebih bagus karena memang ciri khas dari produk ini dia teksturnya dia garing sebenarnya ya dengan adanya alat yang tidak mendukung jadi saya lihat kue ini jadinya melempem ya jadi bagaimana cara saya supaya produk ini bisa disukai seperti yang saya mau lah ya karena sebenarnya dia satu hari dia sudah melempem ya harusnya dia itu bertahan garing. Ciri khas dari pia ini sebenarnya garing ya. Iya. Banyak pia di luar sana cuman dia beda. Kalau yang resep yang saya dapat ini memang
lain daripada yang lain ya. Dia teksturnya dia garing. Iya. Jadi bagaimana cara saya mempertahankan garingnya ini supaya bertahan sampai 1 minggu? Ternyata dengan memakai harusnya dia oven yang lebih oven gas ya. Kalau cuman oven tangkring itu dia enggak bakalan garing. Iya. Jadi begitu. Oke. Nah, dulu Pia ini awalnya hanya berjualan offline ya, atau memang sudah langsung merambah ke online nih, Bu? Iya. Iya. Dulu saya masih door to door titip ke warung-warung dulu ya. Iya. Alhamdulillah, sangat alhamdulillah sekali ya begitu dengan adanya online. Ya, begitu dengan adanya online kita cuman berbicara depan kamera dengan mengadakan live streaming. Itu alhamdulillah orderan masuk itu luar biasa ya. Pokoknya dipangkas 90% ya. Biaya operasionalnya itu dipangkas 90% karena kita kan pakai bensin untuk ngantar kuenya ke warung-warung ya. Pakai tenaga, itu memang betul-betul dipangkas. Jadi kita sangat diuntungkan dengan adanya dunia online. Iya, benar. Sangat-sangat efektif. Iya. Betul. Nah, ini apa tantangan terbesar yang Kakak hadapi saat pertama kali memutuskan untuk menjual produk secara online, terutama di Instagram? Mengingat saat itu mungkin belum banyak yang familiar dengan jualan makanan via media sosial, Kak. Iya, berhubung saya lihat Instagram itu memang yang wah, produknya itu banyak sekali persaingan ya, sangat persaingan saat itu ya. Jadi saya beralih ke Facebook. Ternyata Facebooknya itu luar biasa rame, sangat rame juga. Jadi saya fokus ke Facebook. Tapi walaupun begitu, luar biasa juga sih tantangannya di Facebook. Pernah saya jualan ya, sekali live. Waktu itu saya dapat omset 2 juta ya, cuman beberapa setengah jam live ya, 2 juta. Tiba-tiba 1 bulan, 2 bulan berjalan, tiba-tiba itu penonton nggak ada. Oh, saya sempat down waktu itu. Tiba-tiba langsung penonton tidak ada pembeli lah, ini kenapa? Ternyata dari situ saya down, tapi saya belajar, saya ikut kelas, kelas-kelas Facebook, kira-kira apa ya yang dilarang, apa yang nggak boleh. Oh, ternyata setelah saya belajar ikut kelas, ada MEU Academy, ada yang berbayar 300, ada yang 700, ada yang 200, bahkan ada yang 1 juta saya ikut kelas. Oh, ternyata Facebook sebenarnya sudah ada ditulis semuanya ya di Facebook itu aturan-aturan mainnya. Sebenarnya sudah ada tertulis, cuman kita kurang memahami. Lebih diperjelas oleh coach-coach yang ya terima kasih banyak lah buat mereka yang sudah mengajarkan pada kami. Akhirnya saya bangkit lagi, oh ternyata seperti ini. Kalau live-nya harus kelihatan wajah, jangan nggak cuman produknya yang kelihatan. Jadi sebenarnya live-nya itu harus memang betul-betul orangnya ada. Bukan cuma produknya. Betul. Iya, kalau kita mau live streaming. Karena kita sebagai penonton juga biasanya penasaran, Ki. Iya. Begitu. Siapa nama betul. Siapa nama Facebook ini yang untuk penjualan Piadini? Ningsi Daeng Patata. Tapi saat ini saya lagi kebetulan ibu saya sakit. Saya sekarang lagi di kampung, tapi penjualannya agak sedikit berubah. Ini sistem konsignasi, nitip. Tapi di sini wah lumayan juga. Iya. Oke. Kebetulan saya lagi follow, menambahkan lagi add ini Facebooknya Kak Ningsi Daeng Patata. Iya, Ningsi Daeng Patata iya. Oke, baik. Nanti konfirmasi ya Kak Ningsi. Oke Kak, nah ini bagaimana Kakak membangun kepercayaan awal pembeli yang belum pernah mencoba Piadini secara langsung? Strategi apa yang paling efektif saat itu?
Ada satu strategi saya Apa ini? yang Ceritakan paling dulu. efektif, Iya, Kak. ya. Mm-mm. Misalnya saya lagi ada event, Mm-mm. pameran atau Car Free Day, ya. Iya, iya. Nah, di situ saya bagi-bagi tester gratis, ya. Wow. Mm-mm. Saya bagi-bagi tester gratis, tapi Mm-mm. saya potong kecil-kecil ya, biar Iya. semua dapat. Uh-uh. Nah, tapi saya pura-pura cuek, sudah Mm-mm. itu bagi-bagi tester. Pasti Mm-mm. mereka kan penasaran. Terus Benar. yang saya bagi itu kan memang yang fresh from the oven, Mm-mm. yang masih renyah, ya, Iya, iya. yang baru diangkat dari oven, itu Mm-mm. saya bagi-bagikan gratis. Apalagi kalau yang duren ya, waktu itu kan apa namanya? Kalau saya bagi-bagi tester yang best seller itu Yang kan best seller. durian, Oh, durian ya. yang best seller. Oke. Nah, itu saya iya, yang varian durian kan ada 5 varian. Mm-mm. Varian apa aja Saya tuh, bagikan Kak? kacang hijau Mm-mm. yang biasa ya, yang original, Mm-mm. kacang hijau, coklat Keju. mente atau silver queen, Mm-mm. keju Mm. sama duren. Itu yang Wow. best seller. Wow. Jadi Mereka penasaran kalau sudah icip-icip tester. benar. Di mana beli, Bu? Di mana? Padahal Uh-uh. saya sudah siapkan, sudah ada teman saya yang bawa ini produknya. Iya, iya, iya. Kalau Oke. mau ada. Mm-mm. Begitu Begitu ya caranya. strateginya, Kak ya. Oke, Iya. Kak, ini bisa diceritakan bagaimana proses pembuatan konten di Instagram Piadini? Apakah ada tips khusus untuk menarik perhatian calon pembeli melalui foto dan video? Iya. Konten yang tadi itu, ya yang saya bagi-bagi tester itu yang saya video buat Oh dijadikan iya, iya. konten. Oh, jadi jadikan konten Iya. yang bagi-bagi ini kan, Kan tester. ganti-ganti orangnya. Iya. Kan mereka kan bisa ngasih testimoni di situ. Enak dah kuenya, weh enak sekali. Enak sekali. Apalagi pas dia tanya di mana belinya, Mm-mm. beli di mana kuenya. Itu kan ada nilai plus buat, apalagi langsung ada transaksi di situ. Ada yang Iya, beli iya. 2, ada yang beli 3 dus. Ini kan Mm-mm. packagingnya seperti ini. Nih, Mm-mm. ya. Mm-mm. Ya kadang ada yang beli 2 dus, ada yang 3 dus, kan orang langsung lihat. Mm-mm. Ya, biasanya Wow. saya kan diundang sama pemerintah, Jadi biasa dari dinas koperasi, ada Mm-mm. pameran, Mm-mm. ya saya tetap bikin konten Iya, iya, iya. di situ. Nah, itu packagingnya seperti itu harganya berapa satu packaging seperti itu tuh, Kak? 25.000. 25.000. Ini 25.000. Itu Iya. terserah rasa varian yang di request kan? Iya. Silakan boleh request, mau di mix semua varian boleh. Boleh, semuanya harganya sama, Kak. Iya, harganya sama. Oke, baik. Gitu. Kak, kita lanjut lagi nih. Kalau mengelola pesanan online dari awal hingga pengiriman, bagaimana itu, Kak? Terutama untuk menjaga kualitas pia agar tetap prima sampai ke tangan pelanggan. Itu kan bapianya memang dia bertahan 1 bulan. Mm-mm. Terus dia kan tekstur bapia yang kering, yang renyah, yang Iya. garing. Mm-mm. Ini kan packagingnya sudah ada seperti ini. Iya. Nah, ini kita tinggal kasih dos, ya. Ada admin saya, anak saya, Kakak Dini. Alhamdulillah sudah selesai, baru selesai kuliahnya. Masya Dia Allah. sebagai admin, dia yang ngurus packaging. Kalau untuk pengiriman. Terus biasanya kalau pengiriman ke kayak Timika, Papua itu kita packing pakai bubble wrap lagi, terus dikasih dos. Alhamdulillah aman. Saya sudah pernah ngirim sampai ke Ambon, ke Merauke. Pernah saya kirim. Saya kan tetap minta bisa difoto, bagus enggak kuenya? Apakah hancur atau tidak? Alhamdulillah bagus. Ya. Jadi dimulai dengan pakai wrap ya. Iya. Biar lebih aman, Saya terus nggak pernah dikasih dos lagi. Ngirim kue sampai ke Papua itu saya Nggak pusing lagi, karena ini kita sudah yakin bahwa insya Allah aman. Karena testernya juga sudah ada ya, Kak ya. Iya. Oke, baik. Kak, sebelum kita lanjut lagi ini tentang pembahasan kita kali ini, kita dengarkan lagu dulu ya, Kak ya. Iya, iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi je mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca. Ya riga hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makoko tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu wis sesapo. Ya, kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan na. Magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na pole di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Baik, terima kasih buat Anda masih bersama kami di program acara obrolan kuliner. Tentunya bersama saya Dewi Satriani. Dan dengan narasumber kita ada Kak Nurningsi, owner Piadini. Baik, Kak Nurningsi, kita kembali lagi ya. Baik Kak Nurningsi. Iya. Kita lanjut lagi, kepercayaan adalah kunci terutama di dunia maya. Bagaimana Piadini mempertahankan dan bahkan meningkatkan kepercayaan pelanggan setia? Alhamdulillah saya tidak pernah merubah resep ya. Saya tetap memakai bahan-bahan baku yang premium ya. Karena saya itu ya sedikit cerita ya. Iya. Ada sedikit bahasa-bahasa dari customer itu yang bilang begini, kalau Mama Dini yang bikin kue sudah. Iya, mohon maaf ini suaranya menghilang. Iya, bisa diulang nih. Oh, ya. Oh, jadi suaranya terputus-putus. saya. Iya, bisa diulang ini Kak Nurningsi, suaranya terputus-putus. Iya, silakan. Iya. Iya, halo. Jadi saya tetap pertahankan ciri khas kue saya. Aduh. Bagaimana ini sudah bagus. Oke, baik, silakan lanjut nih. Bagus. Oke. Iya, hilang lagi suaranya. Oke. Bisa, halo Kak Nurningsi. Halo Kak Nurningsi. Iya, baik sahabat budaya, nampaknya komunikasi kita sama Kak Nurningsi lagi ada kendala. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik Jo meong, Jo bikul, pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional. Tempat duduk pada penuh semua lagi. Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin. Oh iya, ayo.
Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita. Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri. Nah, kayak gini nih yang nggak bener. Nggak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas. Baik, kita masih bersama di obrolan kuliner dengan Kak Nurningsi yang membahas terkait dengan Pia Dini. Ya, Kak Nurningsi, gimana sekarang? Apakah sudah aman? Halo Kak Nurningsi. Iya, ini nampaknya masih terputus ya. Iya, kita berusaha untuk mencoba menghubungi Kak Nurningsi ya di program acara obrolan kuliner untuk saat ini. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. Kalau tidak bisa terhubung diselesaikan saja Mas. Diselesaikan di NWD.
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita dengan Kak Nurningsi, owner dari Piadini. Iya, Kak Ningsi, assalamualaikum. Iya, Kak Ningsi. Iya, baik. Kak Ningsi, apakah Kak Ningsi mendengarkan suara saya di sini? Ya, alhamdulillah ada Oke. suara agak Baik Kak Ningsi, ini ada kendala sama jaringan kita ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan saja ini bisa dilancarkan selanjutnya nih Kak. Oke Kak Ningsi, jadi langsung saja ini Kak. Pentingnya ulasan atau testimoni dari pelanggan. Bagaimana Piadini mengelola ulasan baik yang positif maupun kritik Kak? Iya, saya kalau ada yang saya jawab dulu yang jawab dulu yang ngasih kritikan ya. Oke Kak. Iya. Jadi ya mustahil dalam perjalanan karir saya. Jadi selama saya jualan itu kritikan itu adalah satu atau dua itu pasti ada, ya. Entah kalau pernah saya ngirim ke mana ya, itu packagingnya robek, terus banyak sekali semutnya. Kodong. Terus customernya marah, iya. Dia bilang, aduh kue apa ini, kenapa banyak sekali semutnya. Kodong. Jadi saya bilang, aduh minta maaf Pak Ledi, karena mungkin entah siapa yang salah, saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Iya. Cuman nanti saya ganti, jadi saya ganti produknya senilai yang dia bayar. Misalnya dia waktu itu dia beli 2 dos, jadi saya kirim kembali. Ya, terus tadi apa pertanyaannya? Bagaimana Piadini mengelola ulasan baik yang positif maupun yang kritiknya? Ini kan udah kritiknya, jadi yang positifnya? Iya, yang kritiknya. Yang positifnya ya saya posting. Itu paling banyak testimoni, Bu. Enak sekali kuenya, Bu. Masih mau kita pesan lagi. Iya. Itu ya saya jadikan konten. Untuk postingan. Untuk postingan ya. Jadi ulasan dari positif itu dijadikan konten di postingan. Masya Allah. Oke. Baik Kak, ini selain Instagram, apakah ada platform online lain yang Piadini gunakan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan? Saya kan pakainya Facebook ya. Oh Facebook ya Kak ya. Sama saya ada Shopee, Gojek, terus Grab. Oke. Tetap saya pakai itu. Tetap Instagram, Facebook live dan streaming di Facebook. Oke, seperti saya itu. Kan banyak persaingan di Instagram, jadi saya beralih ke Facebook. Iya benar. Jadi kalau di Facebook kan ini biasanya banyak yang menggunakan Facebook, baik itu di kalangan anak-anak maupun sampai kalangan emak-emak, ya. Oke, nah Piadini juga punya toko offline. Bagaimana kakak mengintegrasikan penjualan online dan offline agar saling mendukung kak? Iya, biasanya kan setelah saya live streaming, biasanya ada yang bertanya, Bun bisa enggak beli langsung ke situ? Saya bilang iya boleh, langsung saja ke rumah. Saya kan ya rumah sekalian outlet. Iya. Di mana alamatnya? Layani dengan baik. Di mana itu kak? Silakan langsung.
Alamatnya di Langsung mana? saja. Mm-mm. Di Jalan Sungai Walanaya, lorong 17, nomor 7. Makassar. Iya, Makassar. Wah, ternyata dekat-dekat Ji dari sini. Iya, iya, iya. Iya. Heeh. Oke, Kak, ini Piadini tentunya tadi sudah ada yaitu alamatnya Jalan Walanae. Nah, ini apa peran interaksi langsung dengan pelanggan baik di toko offline maupun melalui DM atau komentar di Instagram dalam membangun loyalitasnya? Saya kalau dari online, maksudnya gimana? Peran apanya? Peran interaksi langsung dengan pelanggan baik di toko offline maupun melalui DM di Instagram dalam membangun loyalitas. Oh, membangun. Iya, saya kan belajar kelas-kelas Facebook ya. Jadi saya harus balas sebaik mungkin ke semua pertanyaan. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang negatif saya enggak balas. Iya. Ya, jadinya kan kita ribut di situ. Mendingan saya tidak usah dibati-bati. Lebih amannya ya Kak ya. Dia cari amannya. Oke. Nah, kalau ribut enggak bakalan selesai. Betul sekali. Baik Kak, untuk audiens kita yang mungkin sedang mencari peluang usaha, menurut Kakak apa potensi terbesar bisnis kuliner online saat ini Kak? Nah, kalau saya lihat dulu situasi, kalian tinggal di mana, daerah mana, ya. Kalau di kampung, ya kita sesuaikan. Misalnya mungkin kita tinggal di sekitar perkantoran, ya mungkin harus jualan makanan. Iya, kalau enggak ada jualan makanan ya, maksudnya lauk ya, nasi atau ikan atau apa kek. Tapi kalau kita tinggal di perumahan ya mungkin kita jualan ya kue. Kalau saya kan misalnya saya di Makassar. Di Makassar itu kota besar ya. Mereka suka kue produk yang tradisional. Nah, ketika saya balik ke kampung, ternyata di kampung itu mereka suka kue-kue modern. Iya itu. Jadi kita harus baca situasi dulu. Gimana kita tinggal ya. Betul, baca situasi ya. Bagaimana lingkungan kita. Lingkungan anak-anak. Ya, mungkin jualan sosis atau jualan kordok. Oke, baik Kak, apa saja modal awal yang paling penting selain modal uang untuk memulai usaha kuliner online seperti Piadini? Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Satu. Karena sosial media selalu mengupgrade bukan setiap, ini kata guru saya ya, setiap tahun kalau tidak salah dia tetap buat perubahan lagi. Jadi kita harus upgrade juga. Jangan berhenti belajar karena pasti ada ilmu-ilmu baru. Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita mau tahu apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, supaya postingan kita naik. Gimana caranya supaya kita naik postingannya? Percuma kita bikin konten, kalau kita tidak memahami. Betul. Yes. Oke. Jadi sama dipahami saja dengan dulu. kerja. Kerja juga seperti itu ya Kak ya. Harus kita pahami dulu apa yang harus kita kerjakan. Iya, gitu. harus banyak belajar. Banyak belajar. Oke. Karena saingan itu pasti ada lagi. Iya benar. Produk kita bagus tapi belum tentu di atas langit masih ada langit. Iya benar. Oke. Kak, nah ini satu pesan kunci dari Kakak untuk mereka yang ingin memulai usaha kuliner dan memaksimalkan ekonomi digital, Kak. Oh, udah tadi ini Kak ya. Nah, ini, iya, sepertinya jawabannya sama. Sama ya Kak. Baik. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Oke. Iya, belajar entah itu belajar dari produk, dari sosial media yang tempat kita berjualan. Jangan bosan-bosan belajar. Saya bahkan sampai saat ini masih belajar. Masih kalau ada resep-resep baru saya beli. Iya.
Ini Jadi kita untuk harus meningkat. jaga-jaga jangan sampai Mm-mm. produk kita ini Mm-mm. kan ada waktunya di saat orang tidak mau beli produk kita. Iya. Kita kita kan tidak tahu kapan orang tidak beli produk Piadini. Jadi pada saat orang tidak beli Piadini di saat Lebaran 1 bulan full bulan puasa sampai Lebaran itu tidak ada yang beli Pia. Jadi saya antisipasi bagaimana caranya. Saya harus punya produk yang saya jual pada saat bulan Ramadan. Oke. Jadi namanya kue pai. Itu Kue yang pai, jadi ya. kita harus antisipasi juga. Jangan hanya satu produk. Iya, jangan hanya satu produk. Kalau bisa ya Iya, kita punya cadangan. cadangan juga gitu ya untuk antisipasi. Iya. Oke, baik Kak, terima kasih banyak atas inspirasi dan ilmu yang dibagikan nih. Semoga bisa memberikan manfaat. Kisah sukses Piadini ini membuktikan bahwa dengan inovasi dan keberanian, peluang usaha kuliner di era digital sangatlah luas. Semoga obrolan ini sekali lagi bisa motivasi banyak sahabat kuliner untuk mulai merintis usaha dan memanfaatkan teknologi. Baik, sampai jumpa Kak untuk episode selanjutnya. Ya, semoga makin terima kasih. jaya selalu Piadininya ya Kak ya. Oke, laris manis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.